Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin Allahumma amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ngereng lanjut lagi malam guys. Mislu zainil abidina Ali wa ibnihil bakiri khairi wali wal imami sadiqil hafili wa alidil ulal fahumul qawmul ladina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu lillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi. Bismillahirrahmanirrahim. Mislu zainil abidin Ali wa ibnihil bakiri khairi wali. Seperti yang telah dijelaskan dalam bait sebelumnya, di situ kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bida'urifu. Betapa banyak seorang pimpinan, seorang imam yang di situ menggantikan Sayyiduna Ali setelahnya, yang mana mereka itu dikenal dengan istilah sadat, seperti yang telah dijelaskan. Istilah ini yang disinggung langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait pujiannya terhadap kedua cucu beliau, yaitu Sayyiduna Hasan bin Sayyiduna Husain. Rasulullah pernah adebu Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain itu merupakan pimpinan pemuda ahli surga. Sehingga istilah sadat, istilah sayyid itu banyak tradisi ulama-ulama terdahulu dan juga masyarakat-masyarakat terdahulu itu menyematkan kepada keturunan-keturunan beliau. Keturunan-keturunan beliau Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Akan tetapi di beberapa wilayah, salah satunya itu nanti seperti di Mesir, ada penambahan istilah seperti syarif ketika keturunan itu berupa seorang laki-laki. Ketika perempuan maka disebut dengan syarifah. Ketika berada di satu wilayah yang lain maka disebutkan istilah sayyid jika laki-laki. Ketika nanti perempuan maka sayyidah. Kemudian di Indonesia itu sendiri istilah tersebut itu lebih populer dengan habib jika laki-laki, jika perempuan maka habibah, atau yang sering kita dengar dari golongan-golongan beliau yaitu hubabah. Semua itu
menunjukkan yen orang-orang tersebut itu keturunan dari orang-orang mulia, mulai dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad turun ke Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, mereka turun ke Sayyidina Hasan wal Husain, barulah di situ mislu Zainil Abidin Ali, orang-orang yang menggantikan, artinya generasi pengganti daripada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu satu-satunya putra Sayyidina Husain yang berkelamin laki-laki yang selamat di tragedi Karbala. Jadi dimin ini kepada tragedi besar-besaran yang pada saat itu yang menjadi korban utama itu Sayyidina Husain. Panjenengan insyaallah pun oningki. Pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran, termasuk Sayyidina Husain itu menjadi korban. Kemudian putra-putranya beliau itu dijadikan sebagai korban pembantaian. Ternyata kerasana pengiran salah sitong putrana Sayyidina Husain nikah takdir sakit sareng Allah kana. Takdir sakit, dan itu tepat kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin ibni Husain ibni Ali. Nikaki sampai dikatakan yauma idin mauqu'an falam yuqatal. Pada tragedi itu, pada saat tragedi itu terjadi, Imam Ali Zainal Abidin ini dalam kondisi sakit. Jadi karena sakit beliau itu selamat dari pembantaian. Wakilah dalam satu riwayat beliau itu ada di tenda, berdenenge tenda pada saat itu. Akhirnya ya tidak sampai kena atau menjadi sasaran daripada target para pembantai pada saat itu. Dan pada saat tragedi itu Sayyidina Ali Zainal Abidin itu usianya 13 tahun. 13 tahun menmakin nggak sih kata Sira umur 13 tahun. Kini 13 tahun juga kena. Ki burle burah ya. Kiki umur berapa ya? Berapa? 15. Kurang ngodeun ben Kiki lah. Kelas apa men? Kelas 3. Kelas 3 MTS. Umur 15 Kiki. Berarti kelas itu MTS kan? Siapa kelas itu MTS? Kata Dira, Kancana Dira. Siapa lagi? Dia nggak gitulah. Masih lucu-lucunya masih. Ini siapa? Imam Ali Zainal Abidin, dan ini menjadi panutan banyak imam ke belakang nantinya. Sayyidina Ali Zainal Abidin nikah kana. Nikah perlu panjenengan kawan ingin. Ini menjadi suri tauladan terbaik di masa-masa selestarin Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin itu beliau sangat diakui kealimannya, kualitas ilmunya dan kualitas dirinya oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Detih cicit Rasulullah nikah cicit beni cucu mencucuna Nabi nikah Hasan dan Husain. Hasan bin Husain itu punya generasi setelahnya itu nyaman cicit kena. Putrana Husain nikah nyamanah Ali Zainal Abidin yang kata tadi
satu-satunya anak laki-laki beliau yang selamat di tragedi Karbala. Sampai makin melahirkan generasi-generasi sampai depak ke Indonesia yang kita kenal dengan Habaib. Itu buyutnya, datuknya itu kembali pada Ali Zainal Abidin, seorang yang hebat. Termasuk Faqihil Muqaddam itu kembali nanti kepada Ali Zainal Abidin ni kan. Ali Zainal Abidin ni kan terkenal lampun tak kapra pancen sesuai dengan kata-kata. Buah itu jatuh tak pernah jauh dari pohonnya. Beliau itu kedermawanannya mencandring beturah ngalak ke baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu beliau orang yang paling kekeh, orang yang paling semangat dalam memberikan sedekah, dan sedekah yang diberikan itu sedekah sirriyah. Jadi beliau nikah memberi sedekah nikah di waktu malam kepada masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Bahkan orang yang nerima sedekah itu tidak tahu siapa yang memberi. Kalau sekarang kan tidak, mungkin itu di media sosial. Ya harus terpublikasi. Ini sedekah yang sifatnya tak wajib, sedekah sunnah. Sampai dalam satu riwayat, ketika jenazah beliau pada saat beliau wafat dimandikan, di punggung beliau itu terdapat bercak hitam, bedeng. Punggung Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini kebenih Ali bin Abi Thalib, ini kecucunya Ali. Ketika ditanya kenapa ada bercak hitam, bedeng bedeneng punggungnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, karena semasa hidupnya beliau selalu menggotong beras, makanan pokok melalui punggung tersebut. Jadi ngibu beras sak beberapa karung dipikul sendiri oleh beliau untuk disedekahkan di waktu tersembunyi. Tujuan beliau itu memberikan sedekah di waktu malam agar yang pertama tidak diketahui oleh orang, yang kedua agar tidak mengganggu kenyamanan orang yang menerima. Karena apapun itu senajan sedekah, kita memberikan itu di tempat umum atau tempat ramai, maka secara otomatis sedikit atau banyak dia perasaannya pasti terganggu. Senajan seneng padahal sampean lah erik-berik berdedeng bunyan umum, mungkin sebagian orang yang tak kuat mental akan merasa duk mangkoma erik-berik nung kenengan rame ya, tremen mis ngemis, tremen melarat, tremen butuh sebereng lah. Ini tujuan beliau anak beri sedekah lemalam gula kue temuh ben masyarakat moro-moro beda obeng, moro-moro beda beres, moro-moro beda lauk pauk. Nikah anak beliau itu semua berakhir. Kesejahteraan masyarakat Madinah, kemakmuran masyarakat Madinah itu berakhir ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin nikah wafat. Baru ketemu cek mensetokang abri sedekah itu adalah Ali Zainal Abidin. Sampai dikatakan ma faqadna sadaqatas sirri hatta mata Ali ibni Al-Husaini. Saya itu tidak pernah kehilangan sebuah sedekah sirri. Dikencan sebagian masyarakat benar pasti beda sedekah yang samar di depan rumah saya, di halaman rumah saya, pasti beda orang adik beri. Semua itu selalu ada dan lenyap ketika bersamaan
Ali bin Husain Zainal Abidin ini wafat. Itu menunjukkan orang yang memberikan sedekah yang istiqomah tersebut itu adalah Ali Zainal Abidin. Bukan hanya terkenal dengan perilaku yang luar biasa. Bahkan Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Ma ra'aitu Quraisyan afdhala min Ali bin Al-Husain." Saya tidak pernah menyaksikan, melihat dari orang-orang Quraisy yang kedudukannya lebih utama etempeng Ali Zainal Abidin bin Husain. Saya tuh tidak pernah melihat ada orang sehebat itu. Ini kepujian Imam Az-Zuhri. Artinya orang Quraisy, saya maksud orang Quraisy yang hidup di masa Imam Az-Zuhri. Ini kehebatan Ali Zainal Abidin. Bahkan di situ Imam Malik bin Anas juga nadabu, lam yakun fi ahli baitin misluh. Di kalangan ahli baitin Nabi tidak ada satupun orang yang seperti Ali Zainal Abidin. Masalah kecerdasannya, keluasan ilmunya, kesolehan pribadinya, kedermawanannya, bahkan kesabarannya. Dan ini kaki. Di waktu yang lain Imam Az-Zuhri ini juga moci beliau, wa ma ra'aitu ahadan kana afqaha minhu. Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih paham tentang agama dibandingkan Ali Zainal Abidin, cicit daripada baginda Nabi ini kan. Ini luar biasa, yang lahir dari orang-orang yang juga luar biasa. Siapa? Imam Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Di kehebatan beliau kan. Kemudian lanjut, wa banihil bakiri khairi wali. Imam Al-Bakir. Imam Al-Bakir itu nyamana tibi Muhammad bin Serah, putrana Ali Zainal Abidin, putrana orang hebat, melahirkan anak yang hebat, peserah Imam Al-Bakir. Anapa ejulukin Al-Bakir? Bakir nika artinya membelah bumi. Dan beliau itu secara kunyahnya itu terkenal dengan Abu Ja'far. Ejulukin Al-Bakir karena beliau itu memiliki keluasan ilmu. Jadi Imam Al-Bakir yaitu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Fatimah Az-Zahra. Imam Bakir ini juga terkenal, wah dia tak kapra. Itu beliau. Andi anaknya mana? Ja'faris Shadiq. Imam Ja'far bin Shadiq ni keputrana Imam Al-Bakir. Mankan guru kunyana Imam Al-Bakir itu Abu Ja'far. Ja'far ni kesera Ki Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ni kah julukannya ada 3. Kalau dalam sebagian keterangan, men aslinah nama panggilannya. Ni kebetulan kunyahnya. Pertama ada Abu Abdillah, menunjukkan beliau punya anak Abdillah. Bedah Abu Ismail karena anak keduanya itu nyamana Ismail. Ada Abu Musa karena memiliki anak yang ketiganya mana Musa Al-Kazim. Ini kan nama panggilan yang masyhur buat beliau. Padana sampian, ini kan nama panggilan ini kan padana Panriskon demah, padahal nyamannya bukan Panriskon, tapi Riskon nyaman anan. Ini kunya nyaman. Pan Irsyad udah mah Pan Irsyad. Beni Irsyad tapi baban Irsyad. Gitu ki. Lah Imam Ja'far As-Shadiq itu terkenal abid, orang yang ahli ibadah kan. Ini kan saya jelaskan karena memang nanti ada hubungannya dengan kalimat ahlu baitil mustafa tuhuri
hum amanul ardi fadzakiri. Ada hubungan dengan itu. Malah sampean berjajah. Imam Ja'far As-Shadiq ini kan pertama terkenal abid, orang yang ahli ibadah. Kedua zahid, orang yang zuhud kena. Orang yang tak cinta terhadap dunia. Kemudian At-Taqi, orang yang panjang takut ungku ke pengiran. Pon. Wa aliyidil ulal yakini. Fahumul qaumul ladina hudu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Gusti Allah. Kayaknya ini. Nika pakai segot fi'il madi hudu yang sudah dimajhulkan. Artinya mereka itu golongan-golongan yang sudah diberikan petunjuk sareng Allah, yang sudah diistimewakan sareng Allah. Jangan sampai kamu salah dalam memahami ini. Artinya begini. Loh, di sini ada kalimat fahumul qaumul ladina hudu. Mereka orang-orang yang dalam perlindungan Gusti Allah. Oh, berarti ke belakangnya itu orang-orang yang pasti terbebas dari maksiat. Itu kaidah yang keliru. Ngangkep dekik keturunan Gusti Nabi, orang yang maksum yang terjaga dari maksiat, itu sangat fatal. Semaksum nikah kerokun Gusti Nabi, keturunannya itu tidak pernah terlepas dari dosa, tak pernah terlepas dari kesalahan. Kengen, itu harus kamu tanamkan. Jangan kamu memikirkan dan meyakini golongan syurafa dan juga sadat dan juga habaib ketika berbuat kesalahan dan dosa itu tidak dicatat oleh malaikat. Padah ben gulben sampean. Tidak ada kalimat maksum yang disematkan kepada dzurriyyati Rasul. Ini kudu fahamin uku. Ketika bedah seorang sayyid syarif yang di situ melakukan maksiat ke pengiran, gitu usah. Padah kelaban gulben panjenengan. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan mereka beruntung dunia dan akhirat dengan mendapatkan anugerah dari Gusti Allah. Wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Terus lanjut ki. Ahlu baitil mustafa tuhuri ardi fadakiri syubihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani wasafinun lin najati idha khifta min tufani kulli ada fanju fiha la takun wa tasim billahi wasta'ini. Ahlu baitil mustafa tuhuri. Akhirnya irsyad bila satu orang desin. Ahli baitil mustafa, ahli baitnya Gusti Kanjeng Nabi, at-tuhur, ini sifatnya. Keluarga baginda Nabi yang suci. Siapa? Yang telah disebutkan tadi itu. Memiliki riwayat-riwayat indah dalam hidupnya, kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka itu pengaman bumi ini kan. Mereka ahlu baitin Nabi itu menjadi sebab bumi ini menjadi aman dari adab Gusti Allah. Bahkan sampai diistilahkan subbihu bil anjumiz zuhuri. Mereka itu disamakan, diserupakan dengan bintang-bintang yang bersinar. Pada kelaban bintang yang bersinar di atas langit, mislama qad jaa fis sunani, seperti apa yang telah dijelaskan dalam hadisnya Gusti Nabi. Makanya hadis Nabi di situ an-nujumu amanu ahlis sama. Bintang itu merupakan pengaman penduduk langit.
mensobung bintang, langit itu akan terjadi malapetaka, bencana besar. Wa ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf. Sedangkan ahli baitku, ini kadabun Rasulullah kan, itu merupakan pengaman terhadap umatku dari perpecahan, dari perbedaan. Itulah hadis dari Rasulullah. Saya maksud kalaban mislama qad jaa fis sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli ada. Dan ahlu baitil Mustafa itu sama dengan perahu untuk kita bisa selamat, perahu pengantar keselamatan. Ketika kita khawatir, kita merasa takut dari banjir yang diserupakan, atau setiap rasa sakit atau penyakit yang diserupakan dengan banjir bandang. Jika bahasa majas, banyak penyakit, banyak masalah, problem, dan juga kasus-kasus yang ketika dikumpulkan jadi satu itu seperti banjir bandang, yang insya Allah keberadaan umat di akhir zaman itu bisa merasa aman dirinya dari ketakutan semacam itu ketika kita tidak pernah berpisah dari ahlu baitil Mustafa yang at-tuhuri. Yang ini ahlu baitil Mustafa at-tuhuri, keluarga baginda Nabi sepancen bersih dari riwayat buruk. Kalau kita menjadikan acuan, menjadikan suri tauladan, kita mencari suri tauladan yang baik dari kalangan ahlu baitil Mustafa. Ya, termasuk orang-orang tadi, Ali Zainal Abidin yang luar biasa. Fanju fiha la takunu kada, maka selamatlah kamu di sana. Dalam perahu itu jangan sampai kamu merasa khawatir. Wa'tasim billahi wasta'ini, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dan pertolongan kepada Allah. Rabbi famfa'na bi barakatihim, ya Allah berikanlah kami manfaat dengan keberkahan mereka, ahlu baitil Mustafa. Wahdinal husna bi hurmatihim, dan tunjukkan kepada kami jalan yang baik, yaitu surganya Gusti Allah dengan kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, dan wafatkan kami berada di torekoh mereka, di jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitani, dan selamat dari beberapa fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.